Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat, bertemu lagi dengan saya Hartati, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sidrap pada koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada fasilitator hebat saya, Ibu Rahmil Humaira, dan Bapak pengajar praktik saya, Bapak Abdul Rauf. Pembelajaran berdiferensiasi adalah rangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kemudian, bagaimana pembelajaran diferensiasi dilaksanakan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu berupa kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar, yang kedua, minat, dan yang ketiga, profil belajar murid. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan memetakan kebutuhan murid, kemudian setelah mendapatkan data tentang kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid, guru menentukan strategi yang akan digunakan. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, berdiferensiasi konten, yaitu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, berdiferensiasi proses, yaitu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, berdiferensiasi produk, yaitu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Selanjutnya, koneksi antar materi, pembelajaran berdiferensiasi dengan semua materi yang telah dipelajari pada pendidikan guru penggerak. Yang pertama, modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti yang diketahui bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa guru harus berpihak pada murid sehingga dapat mewujudkan terciptanya profil pelajar Pancasila. Berpihak pada murid juga merupakan nilai guru penggerak yang telah dipelajari pada modul 1.2. Dalam modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Dalam membuat visi pengajaran telah diterangkan bahwa visi pengajaran seorang guru penggerak haruslah mengutamakan keberpihakan kepada murid, yang pada modul 1.4 budaya positif merupakan salah satu cara guru dalam berpihak kepada murid. Kesimpulannya, yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri,
reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus dilayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Sekian dulu pemaparan dari saya. Salam guru penggerak dan bahagia.